Hai para penikmat konten, nama gue Jagat. Selamat datang di channel penikmat konten. Di video kali ini gue bakal menceritakan alur cerita film yang berjudul Fanding Gigolo. Film ini dirilis pada tahun 2013. Film ini bercerita tentang seorang aki-aki yang hampir mengalami kebangkrutan karena toko buku yang dimilikinya sepi pembeli. Karena ia tak ingin toko warisan dari kakeknya bangkrut, ia pun menawarkan pekerjaan sebagai gigolo kepada anak buahnya. Bagaimanakah kisah mereka berdua? Oke, tanpa banyak bacot, gue Jagat. Selamat menonton. Di awal film, Yanto akan menutup toko buku yang dimilikinya. Toko buku tersebut merupakan warisan dari kakeknya. Sambil membereskan barang, ia berbincang dengan anak buahnya yang bernama Bayu. Ia bilang bahwa saat ia mengunjungi dokter tersebut memintanya untuk mencarikan pasangan yang mau untuk diajak melakukan perkentuan. Dan Yanto ingin merekomendasikan anak buahnya kepada dokter tersebut. Saat mereka sudah pulang, Yanto ditelepon oleh si dokter. Dokter itu bernama Dokter Angel. Dokter Angel menelpon memastikan bahwa calon yang mau diajak kentunya itu sehat dan tak akan menularkan apapun. Yanto pun meyakinkan dokter tersebut. Keesokan harinya, ia pun menemui Bayu yang sekarang bekerja di toko bunga. Ia meyakinkan bahwa anak buahnya merupakan orang yang menawan yang dapat membantu dokter tersebut. Singkat cerita, Bayu setuju dengan tawaran uang yang dijanjikan oleh Yanto. Saat mereka pulang, mereka pun membicarakan pembagian komisinya. Lalu Bayu pun mendatangi rumah dokter tersebut dengan membawa bunga. Dokter Angel menerimanya dengan baik, namun dokter terlihat agak canggung. Demi mencairkan suasana, Bayu pun mengajaknya berdansa dan berlanjut dengan melakukan adegan perkentuan. Fuck you, God. Di sisi lain, Yanto pergi ke rumah seorang janda kembang. Singkat cerita, Yanto pun mendatangi Bayu, menanyakan bagaimana hasil dari perkentuannya dan meminta jatahnya. Dan tanpa ia sadari, kini ia seorang mucikari. Ia mencari wanita-wanita kesepian dan membawanya kepada Bayu. Bayu pun menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Ternyata Dokter Angel puas dengan pelayanan dari Bayu, dan ia menawarkan temannya yang sedang ingin melakukan perkentuan untuk memesan layanan Bayu. Dan temannya itu pun memesan layanan plus-plus dari Bayu. Yanto pun mendatangi Bayu ke tempat kerjanya. Mereka pun membuat sebuah nama untuk pekerjaan mereka. Singkat cerita, Bayu mendatangi teman dari Dokter Angel. Sesampainya di sana, ia disambut dengan sangat elegan. Mereka memulainya dengan berdansa, menonton, hingga mereka pun melakukan perkentuan. Dan di sisi lain, Yanto membujuk janda tadi untuk melakukan perkentuan dengan Bayu. Dan singkat cerita, janda itu pun setuju. Akhirnya janda itu pergi bersama untuk mengunjungi Bayu. Namun ternyata ia diikuti oleh seorang pengamat lingkungan. Dan setelah sampai di sana, janda itu pun diservis oleh Bayu. Dan ia menangis karena Bayu satu-satunya orang yang menyentuhnya setelah sekian lama. Dan setelah melakukan perkentuan, Bayu pergi untuk meminum kopi. Dan pengawas lingkungan tadi pun meminta nomornya. Dilanjutkan dengan Bayu yang sedang berada di bar dan dihampiri oleh Dokter Angel. Dokter Angel berkata bahwa ia datang dengan suaminya dan ia sedang ulang tahun. Di sisi lain, janda tadi sedang bersiap-siap dan berjalan untuk menemui Bayu dihadang oleh pengawas lingkungan yang ternyata menyukainya. Namun janda itu tak menghiraukan penjaga itu dan pergi menemui Bayu. Di rumah, Bayu telah menyiapkan makanan. Sebelum permainan dimulai, janda itu membaca koleksi buku Bayu sambil menunggu makanannya. Dan sambil makan, mereka berdua mengobrol dan di sini terlihat janda tadi memiliki ketertarikan terhadap Bayu. She looks
dan mereka pun melanjutkannya untuk melakukan perkeruan. Scene berganti kepada Bayu yang telah selesai menyervis Dr. Angel. Dr. Angel memuji Bayu atas ketahanan obengnya. Setelah membayarnya, ia pun langsung pulang. Lalu Bayu mendatangi sebuah wahana bermain. Sedangkan Yanto bermain baseball di lapangan bersama anak-anak dan si janda. Janda itu menemui Bayu di wahana kuda dan mereka berlanjut berjalan ke sebuah hutan. Dan di sini mereka berdua saling jujur tentang perasaan mereka. Kemudian mereka berciuman. Dilanjutkan dengan Yanto yang ditelepon saat sedang berbelanja oleh Dr. Angel. Dr. Angel berkata bahwa temannya ingin meminta service apem, yaitu perkentuan yang dilakukan oleh 3 orang. Ya kalian ngertilah ya. Saat setelah berbelanja, Yanto ditangkap oleh para pengawas lingkungan yang merupakan orang-orang Yahudi yang radikal. Saat Yanto ditahan, janda itu baru menelpon Bayu untuk memperingatkan Yanto agar berhati-hati. Namun semua terlambat karena Yanto telah berada di mobil yang diapit oleh pemuda yang badannya besar-besar. Bayu menelpon istri Yanto untuk memastikan keadaannya. Namun istrinya yang tak tahu apa-apa malah bilang kalau Yanto baik-baik saja. Namun demi memastikan, istrinya Yanto menelpon Yanto dan yang mengangkatnya malah pengawas lingkungan itu. Ia bicara dengan istri Yanto yang membuat istrinya takut. Namun Yanto malah bilang kalau ia sedang bersama teman lamanya agar istrinya tak panik. Lalu Yanto pun diadili di mahkamah adat Yahudi. Ia didampingi pengacaranya yang sepertinya teman dari Yanto. Di sisi lain, Bayu sedang melakukan pekerjaannya bersama Dr. Angel dan temannya. Namun Bayu tak sepowerful seperti biasanya. Ia lemas dan Dr. Angel mengetahui kalau ia sedang jatuh cinta. Nah, kembali kepada Yanto yang sudah diadili, tiba-tiba datanglah janda itu memberikan kesaksian tentang apa yang terjadi sebenarnya. He placed his hands on my back. It was bad. Dan singkat cerita, janda itu mengaku ia hanya kesepian dan Yanto membantunya. Akhirnya Yanto pun terbebas. Lalu berlanjut pada janda itu yang sedang dalam perjalanan menuju rumah Bayu. Ia pergi bersama penjaga lingkungan itu. Sesampainya di sana, ia memanggil Bayu untuk pergi keluar. Dan ternyata ia malah mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Bayu hanya bisa menerima kenyataan dengan senyuman. Lalu janda itu pun pergi meninggalkannya. Ati iki dudu dolanan, dudu pelampiasan. Bayu kemudian menitipkan janda itu kepada si penjaga lingkungan untuk menjaga orang yang disayanginya itu. Berlanjut kepada Bayu yang terlihat ingin pergi dari kota itu dan berhenti melakukan pekerjaannya. Dan ia pun menitipkan bunga yang ia jaga kepada Yanto. Di kafe itu ada seorang wanita yang menjatuhkan barangnya. Bayu pun membantunya dan mereka lanjut berbincang. Tanpa sadar, Bayu menemukan kecocokan di antara mereka. Dan Yanto memberikan kartu namanya kepada wanita tersebut. Saat wanita tersebut pulang, Yanto memastikan rencana Bayu untuk meninggalkan kota. Ia bertanya kapan kau akan pergi. Dan film ini pun ditutup dengan senyuman Bayu yang seakan-akan menolak untuk pergi. Ending yang sangat sopan.